Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, malam ini secara resmi menutup pendaftaran pengajuan berkas dokumen bacalek, atau bakal calon legislatif partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum serentak, pada tahun 2024 mendatang. Terlihat beberapa pengurus dari partai politik hingga malam ini masih berada di kantor Komisi Pemilihan Umum, untuk kepengurusan administrasi berkas-berkas pendaftaran bakal calon legislatif, yang akan diusung pada Pileg mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal Fadilah Syarif mengatakan, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan tahapan pengajuan berkas bacalek sebelumnya dimulai dari tanggal 1 hingga 14 Mei, Syarif juga menyebut bahwa dari 18 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Mandailing Natal, hanya 14 partai saja yang memenuhi syarat atau yang diterima berkas dokumen bacaleknya, sesuai dengan berita acara yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Madinah. Tanggal 11 Mei, sampai terakhir, ini yang terakhir Gelora tadi ya, Gelora mengajukan bacaleknya, yang partai yang ke-15, tapi ternyata Gelora sendiri, kita kembalikan berkas dokumen bacaleknya, karena silon dari partai Gelora sendiri tidak disubmit oleh DPP Partai Gelora, sehingga jalan keluar yang dimungkinkan karena bermasalahnya silon partai, KPU RI sudah menurunkan surat dinas nomor 476 perihal pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota dalam hal terjadi kendala pada silon. Jadi masih ada sebetulnya peluang dan alternatif yang dimungkinkan ketika silon partai bermasalah. Dan poin-poinnya ada di surat dinas tersebut. Nah, ternyata kita jelaskan terakhir Partai Gelora sendiri melalui ketua dan sekretaris dan operator menyatakan tidak sanggup, tidak bisa memenuhi sebagaimana alternatif yang tertuang di surat dinas KPU RI tersebut. Jangka waktunya berapa lama? Jangka waktu tahapan tetap kita rujukannya sampai 14 Mei pukul 23.59. Nah, maksudnya perbaikan misalnya silon itu? Perbaikan silon kalau rujukan dari surat dinas tersebut, ketika mereka sudah bisa apabila sudah diterima pengajuannya dengan alternatif silon partai bermasalah, itu bisa 2 kali 24 jam. Berarti ada 2 hari ke depan kalau memang berkas mereka sudah nyatakan diterima. Tapi kan kesempatan ini tidak diambil oleh Partai Gelora sendiri kan. Artinya berarti Partai Gelora itu tidak ya dinyatakan tidak ada pengajuan bacalek lagi, prinsipnya seperti itu. Tadi Bang dijelaskan ada 15 partai yang sudah mengajukan, berarti total yang terdaftar itu 18 yang partai. Yang sudah memenuhi syarat ada 14 berarti yang diterima, yang dokumennya sudah kita akan diterima dengan dikeluarkannya berita acara penerimaan dokumen. Berarti jadi minus 4 partai. Partai apa aja tuh Bang? Gelora, PKN, Buruh, dan Garuda. Selain Gelora yang 3 partai itu dinyatakan tidak ikut. Kalau yang 3 partai lagi di luar Gelora, PKN, Buruh, dan Garuda memang sama sekali tidak ada mengajukan bacalek karena batas waktu sudah lewat. Ya. Berarti Gelora masih bisa ya? Partai Gelora masih bisa, Bang? Kalau Gelora sendiri, kalau yang kita pahami secara aturan sudah tidak bisa lagi, karena mereka tidak menyanggupi alternatif sebagaimana yang tertuang di surat KPU RI 476 tersebut. Berarti yang sudah pasti ada 14 partai yang ikut dalam kontestasi pilcaleg nanti. Jadi yang untuk dilakukan tahapan selanjutnya terhitung mulai tanggal 15 sampai tanggal 23 Juni nanti untuk verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calonnya hanya 14 partai politik, minus 4 partai. Langkah selanjutnya setelah pengajuan ini Bang, langkah KPU apa saja nanti? Ya sesuai tahapan kita akan melakukan verifikasi administrasi. Jadi hasilnya nanti akan kita sampaikan kembali kepada pimpinan partai. Kalau ada dokumen yang mau diperbaiki akan diperbaiki kembali oleh partai politik.
Kalau dari Bawaslu sendiri gimana tanggapannya? Itu sudah pas, tapi memang tadi kan kita sarankan juga terkait yang namanya ada hal-hal yang lain yang bisa memang salah satu solusi, tapi kan memang pihak Ulora juga memang tidak bisa menyanggupi yang seperti itu. Artinya selain itu ya di Bawaslu juga bisa ya diterima sebagai nanti gugatan, atau bisa juga nanti ketika memang keluar nanti BAKPU ya Bawaslu juga menerima hal yang demikian. Bisa kita tidak menolak siapapun yang mau gugat. Artinya ya ketika memang ada partai yang merasa dirugikan, Bawaslu tetap welcome menerima. Bang, satu lagi bang, sejak awal ada pengajuan ini dibuka sampai tutup, ada nggak Bawaslu menerima berkas bacalek setiap partai bang? Ada. Seperti apa nanti istilahnya pengawasannya? Ada. Memang kami sarankan ke partai ya memberikan satu salinan kepada kami, itu bagian daripada pengawasan. Artinya ketika nanti ada gugatan ke Bawaslu, sudah memang kami kantongi yang namanya berkas-berkas dari pencalekan dari partai tersebut. Artinya ada memang 1-2 partai yang belum ngasih, tapi memang ini kami tetap memaksa untuk dikasih sama kami sebagai bahan nanti di persidangan. Kolaborator, karena itu juga